Terima kasih, Nando. Jilid 2 versus Lebanon, Garuda Muda pantang salah lagi, saatnya pemain dirotasi Indra Syafri. Timnas Indonesia U22 akan menjalani laga uji coba jilid kedua melawan Lebanon pada Minggu 16 April malam. Menghindari kesalahan yang sama adalah cara keluar dari jurang nestapa. Seperti yang kita tahu, di laga pertama pada Jumat kemarin, skuad Garuda Muda melakukan beberapa dosa kontra Lebanon. Salah satu yang paling disorot adalah kualitas penyelesaian akhir ketika mendapatkan peluang, juga masalah konsentrasi. Namun menghadapi lawan yang sama di laga kedua ini dapat jadi keuntungan bagi Timnas Indonesia U22, karena semestinya sudah bisa mengenal karakter permainan lawan. Timnas Indonesia U22 juga diharapkan telah memberi tanda bagi pemain-pemain Lebanon yang berbahaya. Selain itu, laga jilid kedua ini juga bisa dijadikan Indra Syafri sebagai laboratorium percobaan dalam merancang strategi yang tepat. Dalam hal ini, perubahan komposisi pemain dapat menjadi opsi pilihan. Duet Jim Kelly-Sroyer dan Titan Agung di lini depan sudah cukup baik dengan pergerakan dan positioning yang tepat, terlepas dari kemampuan finishingnya. Begitu juga dengan dua fullback Bagas Kava dan Haikal Al-Hafiz yang kerap menusuk ke depan lalu memberikan umpan cutback. Kebiasaan para pemain mengandalkan operan cutback atau crossing dari tepi lapangan harus diseimbangkan dengan penyelesaian yang maksimal. Pemain depan seperti Rama dan Sananta dan hoki jarak dapat menjadi opsi tepat untuk memperbesar kans mencetak gol Garuda. Beckham Putra yang kerap memberi umpan-umpan kunci layak dipertahankan. Ahmad Maulana Syarif atau David Maulana bisa mengisi pos yang ditempatkan oleh Beckham Putra di lini tengah sebagai distributor bola. Beckham sendiri dapat kembali diturunkan saat situasi pertandingan mengalami kebuntuan. Sementara itu, pergantian pemain juga bisa dilakukan di posisi penjaga gawang. Hernando Ari sejatinya tampil impresif dengan catatan 5 penyelamatan dan memiliki visibilitas tinggi untuk langsung mengalirkan bola ke depan. Namun, untuk laga kedua, Indra Syafri patut memberi kesempatan pada kiper yang lebih muda Dava Fasha. Mengingat juga, rangkaian uji coba adalah panggung seleksi jelang SEA Games 2023. Stok pemain yang memiliki harus dimanfaatkan oleh Indra Syafri dengan baik. Kualitas pemain benar-benar harus sesuai standar dan tujuan dalam berebut medali emas. Hasil pertandingan adalah bonus yang didapatkan dari seluruh kerja keras. Jalani dua laga dalam waktu kurang dari 24 jam, Hernando Ari dipuji setinggi langit. Penjaga gawang Hernando Ari berbagi cerita usai melakoni dua pertandingan kurang dari 24 jam bersama Timnas U22 Indonesia dan Persebaya Surabaya. Sebelumnya, sosok penjaga gawang asal Semarang tersebut sempat tampil 90 menit dalam laga uji coba Timnas U22 Indonesia menghadapi Lebanon pada Jumat 14 April kemarin. Kurang dari 24 jam kemudian, Hernando langsung terbang ke Gresik, tepatnya pada pertandingan penutup Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 musim ini. Nama Hernando Ari lagi-lagi menjadi starter dalam laga Persebaya Surabaya versus Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik pada Sabtu 15 April malam. Hernando Ari lagi-lagi tampil gemilang pada laga bersama bajul ijo. Ex-kiper Timnas U16 Indonesia itu berkali-kali menggagalkan upaya dari Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan. Berkat aksi brilian dari Hernando Ari, Persebaya berhasil mencatatkan clean sheet sekaligus meraih kemenangan dengan skor 3-0. Namun memang, kiper kelahiran 27 Februari itu tidak tampil penuh pada laga penutup Persebaya di laga tersebut. Ternyata ada cerita menarik di balik aksinya dengan Persebaya, di mana panggilan membela klubnya datang pada tengah malam usai laga melawan Lebanon. Bahkan Hernando baru sampai ke Stadion Gelora Joko Samudra Gresik 2 jam sebelum laga dimulai. Dalam hal ini, Aji Santoso pun memuji setinggi langit performa dari Hernando Ari yang cemerlang dalam dua laga kurang dari 24 jam. Indra Syafri sudah kantongi beberapa nama pemain yang bakal dibawa ke Kamboja. Menpora bakar semangat Timnas U22. Dalam persiapannya menatap SEA Games 2023 Kamboja, Indra Syafri memanggil 36 pemain ditambah 7 pemain Timnas U20 Indonesia, yakni untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC. Akan tetapi, sebanyak 11 pemain telah dikembalikan ke klub masing-masing. Setelah itu, sisanya ikut menjalani persiapan tim dengan melakoni sejumlah laga uji coba. Menghadapi Bayangkara LC di uji coba pertama, kemudian melawan Lebanon di laga kedua. Tim Merah Putih ini memang tak membawa hasil akhir yang memuaskan.
Akan tetapi, Indra Syafri mulai menemukan beberapa pemain yang diinginkan. Namun, pelatih berusia 60 tahun itu masih merahasiakan nama-nama pemainnya. Sebelumnya, Indra Syafri telah membocorkan bahwa karakter pemain yang akan dibawa ke Kamboja yakni harus bisa main lebih dari satu posisi. Hal ini karena pada SEA Games 2023 Kamboja, setiap negara hanya diperbolehkan membawa 20 pemain. Apakah saya sudah menemukan pemain yang bisa bermain di dua posisi? Alhamdulillah sudah ada. Tentu skuad utama akan kita putuskan di tanggal 18 April setelah uji coba terakhir, kata Indra Syafri. Sementara itu, jelang bergulirnya kompetisi terakbar di ASEAN ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia U22. Tepatnya hal itu diberikan setelah didera kekalahan dari Lebanon pada laga uji coba tanding yang pertama. Dito pun mengingatkan para pemain memberikan yang terbaik demi nama negara saat berlaga di SEA Games 2023 Kamboja nanti. Tapi yang pasti seperti tadi kata Pak Ketum, mental harus yakin. Karena besok di Kamboja kalian sudah tidak membawa nama diri sendiri lagi, tapi membawa nama bangsa, merah putih. Semangat, ucap Dito. Mengenai laga kedua melawan Lebanon yang akan berlangsung pada Minggu 16 April malam, Dito berharap para pemain bisa menikmati pertandingan dan benar-benar berusaha yang terbaik.